Volumenya. Halo, Farhan, Farhan, Farhan. Iya, Sini dulu. Suaranya nggak ada. dia ada suara nah. Halo, kedengaran suara saya, Pak? Halo, Assalamualaikum Pak Bahtiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Oke. Di Makassar jam berapa buka puasa, Pak? Ya, gimana? Di Makassar jam berapa buka puasa, Pak? Di buka puasa jam lagi dari jam sekarang. Kalau saya nggak salah 6.20 ya. Wow, lama pula kami ya, Pak ya? Kami jam 6.45 sampai jam 7 malam kami baru boleh buka puasa. Iya, betul. Iya. 1 jam. Oke, kita mulai saja langsung ya, Pak. Oke. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat literasi dimanapun Anda berada. Senang sekali di episode ke-6 Nagari dalam Bincang Sore Ramadan. Hari ini kita akan berbincang bagaimana gerakan membaca dan menulis di masjid. Karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa yang namanya masjid itu merupakan tempat ibadah umat Islam. Tapi apa salahnya kalau masjid itu juga dikembangkan sebagai pusat pendidikan dan juga pusat pengembangan literasi? Karena kita balik flashback ke zaman Rasul bahwa masjid itu merupakan sarana pendidikan sekaligus pengembangan literasi. Nah, hari ini cukup spesial pada sore hari ini karena kita bersama Pak Bahtiar Adnan Kusuma. Beliau merupakan ketua penerima NJDP, Jasa Dharma Pustaloka, dan sekaligus pegiat literasi di masjid, terutama yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan berbincang bagaimana menjadi jenius membaca dan menulis di masjid. Kita sapa dulu, halo Pak Bahtiar. Ya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Bahtiar. Oke Pak, mungkin sebelum kita mulai, mungkin kita baca data dulu ya, karena kalau perbincangan nggak baca data, nggak seru perbincangan kita Pak. Setuju. Oke, siap. Untuk teman-teman ketahui semua, pada tahun 2025, data dari ELIPSKI itu adalah Elektronik Literasi Pustaka Keagamaan Islam, Kementerian Agama. Dari sekian ratus ribu masjid dan musola, mungkin sekitar 300 sampai 700 ribu masjid, hanya 845 perpustakaan masjid yang sudah terdata. Artinya mungkin masih ada nih perpustakaan masjid yang sudah ada tapi belum ke data, atau memang belum ada perpustakaan masjid karena menurut data itu hanya 845 perpustakaan masjid yang sudah terdata di sistemnya Kementerian Agama. Pak Bahtiar, kalau kita berbicara mengenai perpustakaan masjid, seberapa penting sih masjid itu harus punya perpustakaan? Ya. Halo Pak, sepertinya putus suara Bapak. Ya, tidak. Baik, bahkan pengaruh. Supaya Halo Pak, suaranya nggak kedengaran Pak. halo, Halo, iya. gimana suara saya sudah kedengaran? Ya, beri kedengaran Pak. Keadaan berkaitan setiap satuan ekosistem sangat mendasar dan sangat tidak
kemajuan suatu masjid itu diukur. Masjid telah menyediakan ruang atau sebab menurut saya tidak ada bangsa yang bisa menjadi bangsa yang besar, tidak ada umat yang bisa menjadi umat yang maju tanpa didahului dengan sebuah kekuatan baru yang namanya dengan pilar kekuatan membaca dan kekuatan menulis. Oke. Seperti data-data statistik yang diteruskan oleh bahwa di Indonesia ini ada kurang lebih sekitar 311.175.000 namun Halo Pak, suaranya agak putus-putus Pak. Nggak kedengaran Pak. iya dari situ kali ya sumbernya. Halo? Halo, ya mungkin kagak jaringan mungkin Pak. Iya. Halo? Halo, ya? Bagaimana? Kedengaran sudah bagus? Oh, kayaknya udah lumayan. Ya. Jadi perpustakaan masjid ini sangat urgen dan sangat vital. Ukuran kemajuan suatu bangsa, suatu negara, maupun suatu ukur seberapa jauh melek literasi mereka miliki. Umat itu diukur sudah seberapa jauh terbentuk atau tersedia ekosistem yang masjid. Kalau di Indonesia ini tercatat kurang lebih 315.100 masjid. Bayangkan jauh banyak masjid perpustakaannya. Separuhnya sekitar 100. Masa depan bangsa Indonesia ini kita tidak akan meragukan sebagai bangsa yang akan menjadi bangsa atau umat yang sudah melek literasi, melek membaca. Oke, berarti memang perpustakaan masjid ini sangat vital gitu dan sangat penting ya. Tapi memang begitu tadi Pak, jumlah ratusan ribu masjid itu hanya ratusan mungkin nggak sampai nggak sampai 1.000 masjid yang ada perpustakaan. Ya betul. Nah. inilah kemudian kita harus secara sustainable. Oleh karena itu pada tanggal Mei 2022 beberapa tahun yang lalu kami menggagas dan menggerakkan gerakan satu masjid yang digerakkan oleh perpustakaan Islam Republik Indonesia dengan Bukti Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Itu kita luncurkan di auditorium lantai 4 Perpustakaan Nasional Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Program ini harus menggelinding ke setiap provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Barat harus menggelinding. Nah, saya memiliki catatan di Sumatera Barat itu jumlah masjidnya itu ada di kisaran angka itu di sekitar kurang lebih 5.000 ya. 5.000 segitu. 34 masjid. Bayangkan saja antum, kalau itu di seperduanya 5.000 itu katakanlah 2.500 di Sumatera Barat yang memiliki perpustakaan atau ruang baca, maka Indonesia ini akan menjadi bangsa atau umat Islam Indonesia akan menjadi umat yang berdaulat literasi, membaca dan menulis. Nah, ini yang harus kita dorong secara berkelanjutan dan secara terus menerus. Nah, oke, berarti memang sangat penting sekali ya untuk menjaga daulat literasi di lingkungan masjid. Nah, tapi kan begini juga Pak Bahtiar, kadang niat yang baik kadang belum tentu juga diterima oleh masyarakat. Terkadang masjid itu ya tempat sholat gitu, untuk kegiatan lain misalkan untuk membaca atau menulis itu kadang dibatasi gitu. Nah, bagaimana melihat realitas seperti itu Pak? Itu tidak bisa dinafikan. Sebab itu menjadi sebuah aksioma absurd yang oleh karena itulah peranan kita sekarang bagaimana merubah mindset umat Islam
dari mindset cara berpikir statis atau fight shift mindset, kemudian melakukan migrasi besar-besaran dari fight shift mindset menjadi growth mindset, cara berpikir bertumbuh dan berkembang. Ini perlahan-lahan kita akan rubah, kita akan ubah. Nah, sebab kami berkeyakinan kalau umat Islam telah berpikir atau memiliki pandangan atau paradigma berpikir, kata Thomas Kuhn, dari cara berpikir yang tidak biasa berpikir positif menjadi berpikir positif. Kejayaan peradaban itu sumbernya dari setiap masjid. Nah, perspektif kita sekarang, bagaimana meyakinkan umat Islam bahwa masjid itu bukan sekedar tempat suku, tempat seremoni. Menurut Alba adalah pusat pendidikan, pusat kebudayaan, dan pusat sekitar bagi umat Islam. Perspektif inilah yang kemudian ingin kita bangun. Bagaimana caranya? Kita akan secara terus menggelindingkan program ini agar setiap satuan masjid memiliki ruang-ruang baca. Nah, kalau di setiap masjid sudah memiliki ruang-ruang baca, tugas kita berikutnya adalah bagaimana mendorong agar kebiasaan membaca bagi umat Islam yang sudah terbentuk, terbangun dengan baik di setiap satuan masjid itu kita dorong secara perlahan, step by step agar umat Islam menulis. Coba saja antum ya, secara kalkulatif kita gambarkan. Bulan Ramadan ini ada sekitar 30 malam. Satu balik berceramah harus setiap malam. Kemudian pengurus masjid mewajibkan bahwa setiap penceramah, setiap dai setiap balik akan bertugas sekitar yang menyampaikan atau menyetor 2 halaman tulisan papan apa yang disamakan. Berarti dalam 1 bulan di setiap satuan masjid kita akan mengumpulkan kurang lebih 60 tulisan dengan 60 mubalik. Itu satu masjid. Bayangkan kalau itu diterapkan secara budaya, maka di bulan Ramadan ini di Indonesia ini ada sekitar 315.175.000 jumlah masjid, maka kita akan melahirkan kurang lebih 40.500 eksemplar buku. Ya, bayangkan, berarti peranan umat Islam yang melahirkan gerakan satu masjid, satu perpustakaan ini besar sumbangsinya, terutama di dalam memberikan terapi bahwa dalam takut Indonesia saat ini kita sedang ada pada masa darurat akses buku-buku bermutu. Kenapa kita mengalami darurat akses buku-buku bermutu? Karena kurang penulis. Buku-buku berkonten Islam itu sangat kurang. Kenapa sangat kurang? Karena kita kurang seperti para dai dan para remaja yang kita tulis. Nah, inilah gerakan kita lalu kita pada sore hari ini kita mencoba secara perlahan tetap berkata bagaimana agar setiap masuk kembalikan. Oke. Nah, Pak Bahtiar, kalau bicara kita memanfaatkan waktu di masjid nih, mungkin misalkan habis sholat fardu gitu. Nah, bagaimana sih cara memanfaatkan waktu di masjid untuk meningkatkan kemampuan membaca dan juga menulis? Apakah cukup dengan misalkan antara habis sholat zuhur menjelang asar gitu, cukup untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, Pak? Ya, jadi gerakan ini harus menjadi sebuah gerakan kebudayaan. Gerakan kebudayaan sebelum jemaat untuk masuk ke perpustakaan masjid. Maka yang pertama-tama berada di perpustakaan masjid itu adalah pengurusnya. Siapa itu pengurus? Ada ketua, ada bendahara, ada remaja masjid. Setelah ketua masjid belum pernah menjadikan kaki di perpustakaan masjid, jangan banyak berharap jamaah bisa akan terbentuk atau terbangun kebiasaan membacanya. Jadi kita butuh figurisasi. Membentuk kebudayaan membaca itu kita butuh figur. Figur siapa? Figur ya pertama-tama harus meramaikan di perpustakaan masjid. Kalau sudah di masjid, diajak atau tidak, nanti juga kemudian akan menyebar virusnya, jamaah itu akan datang.
akan datang dengan kesadaran personalitinya datang ke perpustakaan masjid. Perspektif mereka adalah apa? Pak Ketua Masjid aja membaca buku di perpustakaan, mengapa kita tidak membaca buku? Nah, ada beberapa waktu-waktu kan sebelum salat jamaah, maghrib, isya, duhur, asar, dan subuh itu, kita kan kadang-kadang acap kali datang terlebih dahulu ya di masjid. Sambil menunggu muadzin mengumandangkan panggilan sholat, atau katakanlah iqamat, maka betapa tidak kita memanfaatkan waktu yang lebih 10 sampai 15 menit itu kita membaca buku. Demikian pula sebaliknya, pasca kita melaksanakan sholat wajib 5 kali sehari semalam di setiap satuan masjid, sebaiknya kita jangan dulu beranjak meninggalkan pelataran masjid, tetapi kita harus memanfaatkan ruang-ruang baca yang ada di perpustakaan masjid. Nah, sekarang persoalannya adalah mana taktik strategi kita memulainya. Pertama, di setiap satuan masjid itu harus membentuk perpustakaan masjid. Perpustakaan masjid itu harus ada pengelolanya. Setiap pengelolanya harus ada visi dan misinya. Visi dan misinya harus ada agenda aksinya. Tentu melahirkan output program-program kerja. Salah satu program-program kerjanya adalah bahwa di setiap satuan masjid kita nanti akan mencadangkan gerakan jamaah pasca salat wajib membaca katakanlah 25 menit setiap hari. Ya, itu kita gerakkan secara berkesinambungan, secara terus-menerus. Nah, tentu adalah kita nanti akan menawarkan buku-buku yang sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan kebutuhan umat, sesuai dengan cara berpikir mereka. Ya, jangan sampai kita juga katakanlah pada masjidnya berada di daerah pesisir, daerah kelautan. Sementara buku-buku yang ditawarkan adalah buku-buku berbicara tentang beton, buku-buku berbicara tentang aspal. Itu kan tidak matching, tidak connect. Ya, ini pengetahuan, skill, kemampuan kita dalam memilih sumber-sumber bacaan juga dibutuhkan oleh para nanti pengelola perpustakaan masjid. Nah, ini barangkali beberapa tips-tips yang bisa kita lakukan nanti ke depan. Saya kembalikan kepada Adinda. Oke, siap Pak Bahtiar. Berarti apakah di perpustakaan masjid harus melulu buku agama atau boleh kita kombinasikan buku agama dengan buku umum? Ya, kita menggunakan persentase Adinda, 80% buku-buku bernuansa religi agama. Mengapa? Karena pusarannya itu, lokasinya itu ada di rumah, namanya rumah Allah ya, rumah Tuhan, rumah masjid. 20% itu adalah buku-buku tentang motivasi bersifat general, umum. Ada buku-buku motivasi, ada buku-buku tentang kecakapan hidup, life skill, ada buku-buku tentang sastra, puisi, buku biografi, buku-buku tentang sekali membaca bisa melahirkan output keterampilan yang bisa kita terapkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu persentasenya. Jadi buku-buku agama tentu 80% itu buku agamanya. Juga nanti kita akan pilah-pilah. Ada nanti katalogisasinya. Ada buku-buku tentang tauhid, buku-buku tentang fikih, tentang muamalah, buku-buku tentang umroh dan haji, buku-buku tentang politik Islam, buku-buku tentang sejarah Islam, buku-buku tentang parenting Islam, buku-buku tentang hal-hal yang terkait dengan Islam secara kosmopolit. Nah, selebihnya adalah buku-buku umum. Ya, saya kembalikan kepada Dinda. Oke, siap Pak Bahtiar. Berarti kalau kita berbicara mengenai perpustakaan masjid, tentu tidak hanya sekedar bagaimana mengelola perpustakaan masjid, tapi juga harus ada program. Salah satunya masjid mungkin bisa mengadakan kegiatan menulis mungkin atau kegiatan membaca mungkin. Bagaimana menurut pendapat Mbah Bahtiar kalau selain di perpustakaan masjid, di masing-masing saf itu juga ada pojok baca? Iya, saya setuju. Jadi bukan hanya di masing-masing setiap saf masjid atau di dalam ruang pelataran tempat kita sholat ya. Di situ di pojok-pojok, katakanlah segi empat, ada pojok kiri, pojok kanan, kemudian di depan, ada juga pojok kiri, pojok itu nanti di titik-titik itu nanti kita akan tempatkan ruang baca. Apakah bukunya dalam bentuk dalam lemari tapi terbuka, ataukah juga bukunya kita menggunakan librarinya, perpustakaan terbuka, tidak pakai kaca, tidak pakai pintu, tapi bukunya langsung kita bisa menikmati. Selain itu, juga ruang-ruang terbuka masjid bagi setiap masjid yang memiliki ruang-ruang terbuka, katakanlah taman wisata, taman religi, tidak menutup kemungkinan kita bisa membuat di situ perpustakaan terbuka atau perpustakaan open day. Misalnya katakanlah ada gazebo di situ,
beberapa buku. Jadi ke depan cara berpikir kita karena sudah cara berpikir bertumbuh berkembang, maka masjid itu tidak lagi fobia, tidak lagi ada pemikiran takut kalau dijadikan masjid itu sebagai ruang baca, atau ruang menulis, atau ruang politik, atau ruang berdiskusi, atau ruang launching buku, atau ruang sastra, atau ruang seni. Tetapi menurut saya masjid itu memiliki multidimensi, multifungsi. Semua kegiatan-kegiatan kaum bisa dilakukan. Jadi ini juga mindset harus kita bangun. Jujur, setiap provinsi di Indonesia masih saja ada pengurus masjid yang menganggap bahwa masjid itu fungsinya hanya one way, hanya komunikasi satu arah, hanya tempat sholat saja, boleh dengan tempat lain. Inilah yang kemudian kita mau bangun secara pelan-pelan, step by step, bahwa itu memiliki fungsi multifungsi yang di sanalah kita membicarakan tentang ekonomi, tentang sastra, kemudian tentang politik, tentang keumatan, kemudian tentang strategi, dan tentang kebudayaan, tentang kesenian. Di situ semua dibicarakan. Ini penting ya. Oke. Pak Bahtiar, apakah memungkinkan untuk dikembangkan lagi kegiatan membaca dan menulis di masjid itu secara digital? Karena kita lihat tahu perkembangan teknologi sekarang ini, terutama AI itu sangat merebak di masyarakat gitu. Apakah masjid itu bisa dijadikan tempat menulis atau bisa mungkin membuka kelas membaca atau menulis secara online gitu, Pak? Ya, sangat tepat sekali dan sangat perlu kita buka. Klinik-klinik membaca dan menulis secara masjid itu seharusnya kita sediakan dan kita harus prakarsai. Sebab sekali lagi saya mengatakan, hanya umat yang berdaulat membaca, hanya umat yang berdaulat menulis, maka umat Islam Indonesia ini bisa menjadi umat Islam yang bangkit, umat Islam yang jaya. Jangan berharap banyak umat Islam yang tidak berdaulat membaca dan tidak berdaulat menulis. Maka 100 tahun, 1000 tahun yang datang umat Islam Indonesia tidak akan. Jadi tetap mindset. Oleh karena itu menurut saya, kedua benar-benar ini kita harus lakukan. Oke. Era namanya era disruption. Semua diukur dengan serba pendekatan digital literate. Maka itu tidak bisa kita tinggalkan. Kita harus padukan dengan juga pendekatan membaca buku secara fisik, secara konvensional maupun secara modern, secara digital. Dua-duanya ini kita harus jadi sebagai media, sebagai alat untuk berdakwah. Ya, karena hanya umat Islam yang menguasai literasi digital, maka dia akan bisa mumpuni, dia bisa akan menjadi umat yang unggul dalam hal menggerakkan ekosistem dakwah berenergi pulih. Karena halnya ketika apa yang kita gelar pada hari ini yang rutin setiap tahun oleh Erban, ini adalah merupakan salah satu implementasi dakwah melalui literasi digital. Ya, bukan dalam bentuk tertulis, tetapi dalam bentuk digital yang bisa direlay, bisa disaksikan oleh seluruh Indonesia. Bayangkan aja Adinda ada di Sumatera Barat, kabupaten. Saya ada di Kota Makassar, Provinsi Selatan. Hampir nyaris saya berada di ujung timur Indonesia. Ya, setelah Sulawesi Selatan ada Maluku Utara, Papua udah ujung. Nah, sementara Adinda berada di ujung Indonesia bagian Sumatera. Ya, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Timur, kemudian Sumatera Selatan. Nah, ini kalau bukan dengan pendekatan literasi digital, maka jangan harap umat Islam bisa bangkit. Oke, Pak Bahtiar, satu yang menjadi problem kita di masyarakat bahwa ngapain sih membaca di masjid gitu, seolah-olah kegiatan membaca dan menulis di masjid itu adalah sesuatu hal yang tidak penting gitu. Masyarakat itu hanya menginginkan ya udah masjid itu tempat ibadah, ya udah tempat ibadah saja gitu. Apakah bisa kita memberikan pemahaman ke masyarakat gitu? Apakah kita harus langsung, oh nak gitu dong, nak kayak gini gitu? Harusnya masih seperti ini. Apakah harus frontal begitu atau ada ruang atau wadah bagi masyarakat gitu untuk memberikan penjelasan pentingnya sih untuk memberikan adanya ruang baca atau perpustakaan masjid begitu? Ya, jadi di sini terjadi proses transformasi dengan pendekatan edukasi, pendekatan pendidikan. Para mubalik, para dai sebelum atau seharusnya
bertugas, sebelum bertugas mulai malam ini, seharusnya mereka di briefing, di training, dikumpulkan, diberikan tema-tema pesan agama yang terkait dengan pentingnya gerakan satu masjid, satu perpustakaan. Karena mereka ini adalah merupakan tokoh-tokoh transformatif yang selalu berhubungan langsung, berinteraksi langsung dengan umat Islam dalam memberikan pesan-pesan agama. Jadi kita berharap, kita membutuhkan adanya figur dai yang betul-betul melek literasi yang paham tentang gerakan satu perpustakaan. Kalau mereka sudah paham, maka otomatis tema-tema dakwah yang mereka sampaikan di setiap satuan Tarwi Ramadan itu paling tidak dia akan menyinggung. Itu sudah masuk dalam upaya proses pendekatan edukasi, mengedukasi masyarakat. Bagaimana masyarakat dibentuk cara berpikirnya, bentuk rasanya, agar bagaimana bisa menjadikan masjid ini sebagai pusat pendidikan, pusat literasi, pusat membaca, pusat menulis. Nah, kalau itu sudah terbentuk, maka turun-temurun akan diikuti oleh para pengurus masjid. Pengurus masjid ini juga kita harus lakukan. Kita harus juga beri brainstorming. Oh, setiap pengurus masjid wajib hukumnya memahami bagaimana pentingnya literasi masjid di setiap masjid. Kalau mereka sudah paham, itu nanti turun lagi kepada para jamaahnya, kepada warga masyarakat yang menikmati atau yang sedang melaksanakan sholat tarawih atau sholat wajib sekali salat setiap masjid. Ini penting. Kalau ini sudah terbentuk dengan baik, maka otomatis proses kesadaran resonin masyarakat itu akan terbentuk dengan sendirinya. Memang sih butuh kerja keras, karena ini sesuatu di luar daripada kelaziman. Nah, cuma sekali lagi saya ingin menegaskan, itu kampanye ketika membaca dan menulis setiap itu tidak boleh berhenti dalam 1 detik. Karena kalau berhenti dalam 1 detik, sama halnya kita memberikan ruang kepada Islam untuk umat-umat yang buta aksara ataupun buta atau buta literasi. Jadi kita harus secara sustainable menggerakkan ini sebagai gerakan ekosistem, gerakan kebudayaan, gerakan kemanusiaan, gerakan sosial, gerakan pendidikan, dan gerakan-gerakan lain. Demikian Adinda. Oke, Pak Batiar, bagaimana cara membuat jadwal membaca dan menulis di masjid? Apakah itu adalah kewenangan dari pengurus masjid sendiri, atau mungkin kita bisa untuk menjadwalkan sendiri? Iya, jadi dua-duanya bisa kita lakukan. Kita jangan terlalu berharap kepada peran serta pengurus masjid. Ide-idenya ini sebenarnya ide-idenya harus lahir dari anak-anak muda. Di setiap kan ada namanya ikatan remaja muda masjid. Misalnya katakanlah ikatan remaja muda masjid Istiqlal, ya kan? Ikatan remaja sudah kelapa di Jakarta Pusat, dan Pasar di Jakarta Selatan, ya. Peran para pemuda dan remaja ini kita harus dorong, kita harus bagaimana memprovokasi mereka supaya bisa menjadi figur remaja, figur pemuda yang berdiri di depan, garda terdepan untuk menggerakkan ekosistem gerakan mundur setiap satu masjid. Kalau ini sudah berjalan dengan baik, maka saya yakin dan percaya tidak lama desa ini menjadi bangsa yang berdaulat membaca, bangsa yang berdaulat menulis, dan bangsa yang berdaulat literasi masjid. Nah, itu cara kedua juga adalah melakukan sinergi dan kolaborasi. Kadang-kadang kan acap kali kita menemukan tidak ada ide-ide dari sebuah satuan ekosistem masjid. Maka tidak menutup kemungkinan harus ada intervensi dari pihak luar. Apa itu ya? Para kawan, para volunteer termasuk Adinda sebagai tokoh penggerak literasi di Sumatera Barat dengan ide. Idenya itu kita sinergikan, kemudian kita kolaborasikan. Jadi literasi itu harus selalu dimulai dari sebuah diksi dan harus ditutup akhirnya akan melahirkan sebuah aksi. Literasi dimulai dari sebuah diksi dan berakhir pada sebuah aksi. Itu literasi yang sesungguhnya. Demikian. Ya. Oke, Pak Batiar, terkadang masjid sudah mengatur jadwal untuk kegiatan membaca, tapi
mungkin waktu terbatas karena ada kegiatan mungkin seperti pengajian atau mungkin kegiatan sholat 5 waktu mungkin atau kegiatan rutinan mungkin kajian-kajian. Nah, ada enggak tips bagaimana cara memilih tempat yang tepat di masjid dan waktunya untuk kegiatan membaca dan menulis? Jadi dua nih Pak, membaca tempat dan waktunya nih Pak. Ya, jadi sebaiknya memilih waktu, pertama waktu-waktu yang masih dalam kondisi segar ya, kondisi fit, karena membaca ini juga kan membutuhkan beberapa faktor ya, faktor higienitas, faktor kesehatan, faktor kenyamanan, faktor lingkungan, faktor suasana, faktor tempat, faktor kebersihan. Ya, jadi membaca itu sebaiknya memang harus memiliki tempat khusus. Khusus itu ada bersifat indoor, ada ruangan masjid atau masjid besar atau masjid jami atau masjid al-markas itu memiliki ruang-ruang perpustakaan khusus di dalamnya berisi buku-buku, kemudian berisi tempat membaca, ada meja, kemudian ada kursi, kemudian ada ya, pelayanan perpustakaan digital, kemudian ada ruang-ruang diskusi. Nah, pada dimensi lain juga ada juga masjid yang menyediakan ruang-ruang baca itu di luar. Sifatnya outdoor, katakanlah di luar. Tadi indoor, ini outdoor ya, di luar ruangan masjid. Ya itulah tadi kita memanfaatkan ruang-ruang hijau di masjid. Kalau ada halamannya, kita membuat taman-taman gazebo. Taman-taman gazebo itu adalah taman yang memiliki literatur atau ruang-ruang baca. Nah, menurut saya waktu membaca yang paling tepat itu adalah menjelang waktu zuhur pada hari-hari libur, katakanlah Sabtu, ya kuliah, atau hari-hari Ahad. Ya, libur kita gunakan dari jam 10 sampai jam 11, katakanlah begitu ya. Kemudian pada waktu habis salat subuh, kita gunakan sekitar 25 menit. Habis salat jamaah subuh, habis ada taklim berhenti, kemudian kita gunakan membaca kurang lebih 20 menit sebelum jam 6 pagi kita sudah selesaikan. Jadi ini juga faktor penentuan waktu. Nah, ini semua adalah tugas tanggung jawab para volunteer, para pengelola perpustakaan masjid. Jadi kita memilih waktu-waktu yang betul-betul waktu itu bersifat general, umum, dan bisa mengundang semua pihak untuk bisa memanfaatkan ruang-ruang baca yang ada. Jadi membaca ini kita akan upayakan dengan pendekatan 4 pilar, ya. Pilar pertama, membaca itu harus memiliki pendekatan rekreatif. Ya, jadi jangan terkesan kita datang ke situ hanya mau membaca. Ya, bosan kan, orang bosan. Nah, di situ harus ada di situ ada tempat beda tentang resensi buku atau berdiskusi tentang tema-tema buku yang dibaca. Nah, kemudian di situ harus kita sediakan juga air minum, ya katakanlah teh kotak atau teh panas, ya. Kemudian pendekatan kedua adalah pendekatan harus mengatur unsur kedua itu adalah informatif. Jadi kita harus menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh para user atau para pengunjung. Ketiga adalah dia harus memiliki aspek edukasi. Iya, jadi membaca itu betul mendidik. Dia mengarahkan para pembaca. Yang ketiga, perpustakaan masjid juga harus memiliki fungsi sebagai pendekatan riset, ya. Jadi ketika ada anak-anak mahasiswa membuat skripsi atau ada mahasiswa S2 menulis tesis atau S3 disertasi, kita bisa memanfaatkan perpustakaan masjid dengan menggunakan referensi buku-buku yang ada di library masjid itu. Jadi kan ada. Oke, berarti memungkinkan nggak Pak Bahtiar kalau seandainya ada mungkin masjid khusus riset mungkin? Iya, sangat memungkinkan Adinda. Sangat memungkinkan karena di masjid ini kan kita punya potensi banyak ya. Katakanlah di setiap satuan masjid yang ada memiliki remaja masjid. Di situ banyak remaja-remaja itu punya potensi, ada yang sedang S1 di IAIN, kemudian di Universitas Negeri Sumatera, katakanlah begitu ya. Ada yang sedang mengambil S2, ada yang sedang mengambil S3, atau ada yang sedang melakukan penelitian. Ini kita bisa kembangkan ke depan. Kalau paling tidak, kalaupun tidak sampai ke situ, maka kita bisa membuka sinergi dan kolaborasi. Bekerja sama dengan Bapeda provinsi ya, atau Bapeda kabupaten kota.
bahwa setiap riset yang akan digelar terkait dengan peranan perpustakaan masjid, misalnya di Provinsi Sumatera Barat, maka bagaimana kalau remaja masjid di masjidnya misalnya Adinda yang melakukan ya tentu gelontorkan anggaran ya itu dalam pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan pendekatan APBD. Bisa saja ini kita lakukan ke depan dan ini bisa menjadi adrenalin positif bagi pengembangan remaja ataupun masjid yang be up to date. Begitu. Oke. Pak Bahtiar, dengan perkembangan teknologi, ada beberapa masjid mungkin yang sudah menggunakan fasilitas Wi-Fi untuk teknologi. Nah, bagaimana dengan adanya fasilitas Wi-Fi ini dimanfaatkan oleh masjid untuk kegiatan membaca dan menulis? Bisa diulang Rendah, tadi terputus. Oke, dengan adanya Wi-Fi, kadang ada nih beberapa masjid yang sudah ada Wi-Fi. Gimana sih memanfaatkan Wi-Fi masjid itu untuk kegiatan membaca dan menulis? Iya, sangat bermanfaat sekali dan kita bisa gunakan dengan baik. Tapi sekali lagi saya hanya menyarankan maju-majunya era disruption ini, maka kita tidak bisa menafikan sekarang negara-negara Eropa, Finlandia, Australia, Amerika sekarang kembali mencari apa yang disebutkan kembali ke buku fisik. Oke. Apa yang terjadi karena kita sudah menyaksikan secara bersama-sama bahwa selama kita mempertahankan buat kalian mempertahankan era disruption ini, maka anak-anak ilmunya, wawasan horizonnya itu sangat dangkal. Kenapa itu terjadi? Karena berbeda. Kita membaca buku secara fisik itu sifatnya sangat manusiawi, sangat adab dan sangat berbudaya. Kita bisa berkontemplasi seluas-luasnya terhadap buku fisik yang kita baca. Sementara buku-buku dengan pendekatan buku e-book atau buku-buku digital itu sifatnya terbatas karena kita diatur mekanisme pendekatan high-tech teknologi, durasi waktunya ditentukan, kemudian membutuhkan biaya yang sangat tinggi ya tentu kan. Kalau menggunakan e-book itu harus ada jaringan, harus ada internet, pakai HP atau Android atau handphone dia harus pakai kota, harus ada kotanya, ya harus ada jaringannya, kemudian posisinya harus strategis, jadi itu biaya tinggi dan biaya. Nah, menurut saya kedua-duanya harus kita pakai, tetapi yang paling fundamental adalah membaca buku secara fisik itu lebih manusiawi, lebih beradab, lebih komprehensif ketimbang dengan membaca buku dengan teknologi digital itu sangat terbatas, kemudian durasi waktu terbatas, kemudian juga tidak bisa dimanfaatkan kepanjangan waktu kemudian atas alas mekanisme elektronik atau teknologi ya kalau tidak ya kapan saja kita bisa menstabilo, kita bisa melipat, kita bisa menyimpan buku itu, kita bisa membaca di berbagai sembarang ruang dan tempat. Demikian Adinda. Oke, Pak Bahtiar, kalau kita berbicara mengenai kegiatan membaca dan menulis, selama ini kita melihat kajiannya itu terfokus kepada kajian tafsir mungkin atau kajian tahsin, kemudian kajian sholat. Nah, apakah masjid bisa mengembangkan lebih jauh? Mungkin misalkan ada kegiatan bedah buku mungkin, atau kegiatan menulis mungkin untuk para remaja masjid atau para calon da'i gitu. Sangat bisa Adinda. Di masjid-masjid modern seperti di Masjid Sunda Kelapa yang saya sebutkan tadi yang ada di Jalan Sunda Kelapa, kemudian Masjid Cutmioti yang ada di Jalan Cutmioti yang sama di Jakarta Pusat, itu beberapa tokoh-tokoh nasional melahirkan karya buku, karya tulis, kemudian diluncurkan atau tidak dalam demikian juga di tempat-tempat lain seperti di provinsi di Sumatera Barat, di Sulawesi Selatan, kemudian di Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian DKI Jakarta, kemudian di Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku sudah mulai menggelinding. Jadi sangat strategis sekali. Selain kita melakukan campaign pendorong umat mencintai buku dengan melalui acara-acara seremoni bedah buku atau diskusi buku, juga adalah bagaimana memercik energi bagi orang-orang yang belum terbiasa masuk ke masjid itu dengan melalui acara-acara
seperti ini dengan pendekatan hidup. Oke. Nah, kalau begitu, kalau bisa dimungkinkan, apakah ada manfaat yang bisa kita dapatkan ketika masjid memanfaatkan perpustakaan untuk kegiatan membaca menulis? Apakah ada impact bagi masyarakat ataupun khususnya remaja gitu dari segi pengetahuan dan segi keimanan? Halo, Pak? Halo? Bisa diulang pertanyaan tadi, ada telepon. Ya diulang. Oke. Begini Pak Bahtiar, kalau seandainya bisa memungkinkan untuk ada kegiatan-kegiatan lain seperti bedah buku dan lain-lain gitu, apakah masjid itu bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat umum, terutama dalam meningkatkan pengetahuan dan keimanan? Apakah ada impact-nya gitu, Pak? Pasti ada impact-nya, Adinda. Pasti ada impact-nya, khususnya bagi para jamaah maupun kepada warga jamaah yang datang ke masjid, kecuali mereka tidak datang ke masjid ya. Impact positifnya, selain membiasakan tradisi bertutur lisan yang elok, yang tertib, yang santun, juga ajak mereka supaya mereka umat Islam juga cakap betul di atas pena dan kertas dan tulisan. Nah, impactnya ini akan mengajarkan kepada umat Islam bahwa sebuah kemajuan, dan kita tidak akan bisa capai dengan baik tanpa diawali dengan sebuah apa yang disebut dengan kebudayaan lisan yang tertib, yang beradab, kebudayaan menulis yang sangat transformatif. Dampak positif. Dan saya yakin kalau setiap masjid sudah menjadi satu gerakan kebudayaan, bahwa klinik baca, klinik menulis, klinik sastra, maka ke depan umat Islam akan menjadi umat sangat terdepan, khususnya di dunia maupun di Indonesia. Dan ini lagi saya berani mengatakan, kalau setiap saja ulama atau dai ustaz kita setiap tampil di masjid, kemudian apa yang disampaikan secara lisan itu ditulis, kemudian dikumpulkan menjadi satu kesatuan dan diterbitkan menjadi buku, maka Indonesia tidak akan berada lagi dalam pusaran darurat aksesku karena sumbangsi umat Islam melahirkan karya-karya buku sangat besar. Dengan tadi itu kita gerakkan, maka kita akan mengalami Indonesia adalah Indonesia yang banjir karya buku bernuansa agama atau religi. Ini sangat menyokong dan sangat membantu umat Islam di Indonesia maupun umat-umat lain. Ya. Oke, Pak Bahtiar, sekarang kan Perpusnas itu sudah ada kegiatan bantuan 1.000 buku ke semua TBM dan juga ada tempat-tempat ibadah seperti masjid. Nah, bagaimana masjid bisa memanfaatkan bantuan itu untuk kegiatan membaca dan menulis, Pak? Iya, jadi salah satunya adalah tadi itu saya katakan kita mulai menggelindingkan melalui gerakan nasional ya 2022. Nah, arahnya itu starting point-nya itu dari sana, dari auditorium Perpustakaan Nasional lantai 4 Merdeka Selatan. Dari sana, kemudian kita akan menggelindingkan di setiap wilayah. Wilayah masuknya adalah wilayah provinsi. Di Sumatera Barat ini gerakan ini harus berjalan dan itu harus dipelopori oleh adik-adik, termasuk antum adik-adik kita yang ada di Sumatera Barat ya. Kemudian selain menggerakkan juga, kita juga secara perlahan-lahan mendorong dan meyakinkan pengambil kebijakan. Para pengambil kebijakan di sini ada birokrat ya, tentu adalah gubernur, wali kota kalau di kota, bupati kalau di kabupaten, kemudian DPRD provinsi, di provinsi DPRD kabupaten kalau di kabupaten, dan DPRD kota kalau di kota Madya. Nah, ini semua kita harus menjadikan target meyakinkan bahwa apa pentingnya hadir sebuah perpustakaan di setiap satu masjid itu penting, dan kita butuh dukungan pemerintah maupun aktif
atau dukungan legislator atau dukungan DPR. Karena kalau kedua kita bersinergi mendukung hadirnya gerakan masjid satu perpustakaan atau hadirnya ruang terbuka di setiap satu masjid, maka semuanya akan menjadi mudah, Adinda. Ya, Oke. kalau Bupati mendengarkan, katakanlah misalnya di Kabupaten Maros, Oke. Nah, Pak Bahtiar, ada tips yang bisa kita bagi untuk teman-teman semua, terutama mungkin yang nonton ini ada juga yang pengurus masjid, mungkin bagaimana memanfaatkan masjidnya sebagai pusat pendidikan dan pusat kegiatan membaca dan menulis. Apakah Pak Bahtiar punya tipsnya? ya, jadi tipsnya itu adalah pertama kita membutuhkan figur ketua masjid, pengurus masjid, pengurus takmir masjid, ketua remaja masjid, ketua pemuda masjid yang memiliki pro terhadap hadirnya ruang-ruang baca di setiap satuan masjid. Itu satu. Kemudian kedua, kita tidak hanya sekedar membutuhkan pengurus masjid, kita tidak hanya sekedar membutuhkan remaja dan pemuda masjid yang pro terhadap hadirnya ruang baca di perpustakaan masjid, tetapi harus memiliki visi, misi, dan agenda aksi. Apa pentingnya kita menghadirkan ruang-ruang baca di setiap masjid? Apa target, apa sasarannya, apa tujuannya, dan frekuensi perwujudan daripada visi itu membutuhkan waktu berapa lama. Itu. Kemudian ketiga, memperbanyak volunteer atau relawan. Relawan ini sifatnya ada dua. Relawan volunteernya adalah berasal dari remaja-remaja masjid, pemuda masjid, atau anak-anak muda KNPI, Karang Taruna, ataupun misalnya dari mahasiswa yang ada di setiap perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, kemudian kelima, membuka keran kerjasama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, kemudian ke bawah perpustakaan provinsi di kabupaten kota ada perpustakaan kabupaten dan ini semua dan ini kita harus libatkan, kita harus menggeraknya. Tetapi yang paling dasar juga adalah saya ingin menutup dengan sebuah kata kunci. Kita butuh kemauan yang besar bagi umat Islam internal yang ada di setiap masjid untuk mau memprakarsai hadirnya ruang-ruang baca di setiap perpustakaan masjid. Kalau itu sudah ada, terpatri dalam setiap jamaah atau pengurus masjid atau pemuda masjid, remaja masjid atau jamaahnya, maka saya kira semua cita-cita asa itu akan terwujud dalam waktu tidak lama. Kita butuh mereka, butuh kemauan besar bahwa masjid tidak lengkap kalau tidak memiliki ruang-ruang baca. Saya bersyukur karena saya juga telah memprakarsai, telah mendorong secara nasional pentingnya setiap masjid memiliki ruang-ruang baca. Di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, melalui bupatinya, Dr. Andi Sapril Haidirsam, SIPMA, telah mendorong 715 masjid musala untuk memiliki perpustakaan masjid. Telah membantu melalui pendekatan bantuan APBD, pengadaan perpustakaan maupun juga kerjasama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui gerakan bantuan buku 1.1000 judul buku melalui Perpustakaan Nasional. Itu telah menggelinding di kabupaten-kabupaten lain seperti di kabupaten-kabupaten di Sulawesi Selatan, kemudian di Sumatera Barat, kemudian di Jawa Timur, di Kalimantan, kemudian di pelosok Papua, Maluku, dan Sulawesi Tenggara, kemudian Sulawesi Utara. Kalimantan sudah bergerak secara simultan dan secara berkesinambungan. Demikian, Adinda. Oke, berarti semua butuh kerjasama dan butuh kolaborasi ya Bapak? Betul, Adinda. Betul. Oke, terima kasih Pak untuk pembahasan sore hari ini. Semoga ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan terutama untuk pengurus masjid. Pesan saya dan mungkin mewakili Pak Bahtiar, saya ingin berpesan, mari sama-sama jadikan masjid itu tidak hanya sebagai pusat ibadah, namun masjid adalah pusat pengembangan literasi masyarakat. Karena siapa tahu mungkin dari masjid itulah lahir anak-anak kita mungkin yang akan menjadi mubalik atau menjadi ahli riset dan kemudian akan menyebarkan ilmu tersebut ke masyarakat sekitar. Terima kasih Pak Bahtiar. Ya, terima kasih sama-sama Adinda. Sukses selalu, terus bergerak, terus menginspirasi
Jangan berhenti dalam 1 detik, karena kalau berhenti dalam 1 detik menggerakkan ekosistem gerakan membaca, gerakan menulis, sama halnya kita memberi ruang masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang aksara utara. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bahtiar. Teman-teman semua, terima kasih yang telah menyaksikan acara Bincang Sore pada hari ini. Saya Herna Pratama, mohon pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di episode ke-7 Bincang Sore Ramadan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi.